Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bertemu lagi di channel Ratnasari Kimia. Sebelum kita mulai belajar, kita awali dulu dengan berdoa ya. Nah, ketika kalian nanti menyimak video ini sampai selesai, jangan lupa untuk dicatat ya, ikatlah ilmu dengan menulisnya. Kali ini kita akan masuk ke pembahasan soal uji pemahaman. Sebelum kalian masuk ke bahasan video ini, kalian simak dulu ya video sebelumnya tentang komponen penyangga asam, agar kalian lebih paham ketika pembahasan soal-soal uji pemahaman ini. Sebelumnya sudah diberikan soal uji pemahaman, ada dua nomor. Nomor ke-1 terdiri dari 1A sampai 1F, dan nomor 2 terdiri dari 2A sampai 2C. Nah, kita mulai pembahasan soal yang 1. 1A, tentukan apakah campuran berikut membentuk larutan penyangga asam atau tidak. Nah, untuk tahu penyangga asam atau tidak, kita harus tahu dulu nih komponennya, maka harus disimak dulu video sebelumnya ya. Penyangga asam ini ada dua ya, ada asam lemah dengan garamnya atau asam lemah dengan basa kuat. Nah, di sini HCOOH adalah asam lemah. Ini berarti mungkin penyangga, tapi kita lihat dulu temannya. NaCl depannya bukan H, belakangnya bukan OH. Nah, berarti dia bukan asam, bukan basa, berarti dia adalah garam. Tapi syaratnya penyangga asam itu harus asam lemah dengan basa konjugasi yang biasa ditulis dalam bentuk garam. Tapi garamnya di sini harus garam dari asam lemah. Jadi nyanya di sininya dari asam lemahnya. Artinya harus ada anion yang sama. Nah, di sini anion asam lemahnya adalah si HCOO-, berarti garamnya harus mengandung HCOO-, berarti ini bukan garam dari asam lemah. Ketika kedua larutan ini dicampur, berarti tidak akan membentuk larutan penyangga. Kenapa? Karena NaCl bukan garam dari asam lemahnya. Kalau garam dari asam lemahnya misalnya misalnya kalau dia akan membentuk penyangga berarti misalnya HCOOK, seperti itu misalnya, baru ini akan membentuk penyangga. Tapi kalau garamnya NaCl tidak akan membentuk larutan penyangga asam. Seperti itu. Kita lanjut ke soal 1B. HCN ini asam lemah, asam sianida, dicampur dengan KCN, depannya bukan H berarti bukan asam, belakangnya bukan OH berarti bukan basa, berarti dia adalah garam. Tapi apakah ini garam dari asam lemah? Kita lihat adakah anion yang sama, yaitu ada sama-sama anion Cn, berarti ini garam dari asam lemahnya si KCN, berarti dia akan membentuk larutan penyangga asam. Kita lanjut ke soal 1C. HCl ini asam kuat, dari sini aja udah nggak mungkin jadi larutan penyangga. Kenapa? Karena penyangga asam, asamnya harus lemah. Kalau asam kuat tidak akan membentuk penyangga. NaCl betul garam? Betul, si NaCl ini garam dari asam kuat, tapi penyangga tidak boleh asam kuat, harus penyangga asam itu asamnya harus lemah, berarti ini bukan penyangga. Kenapa? Karena asamnya asam kuat. Soal yang 1D, H2S ini asam lemah ya, jadi kalian sebelum memahami bab larutan penyangga harus hafal dulu asam kuat apa aja, asam lemah apa aja ya. Nah, NaHS depannya bukan H berarti bukan asam, belakangnya bukan OH berarti bukan basa, berarti dia adalah garam atau basa konjugasi ya. Tapi apakah ini basa konjugasi dari asam lemahnya? Kita lihat ada anion yang sama ya, berarti ini adalah garam dari asam lemahnya. Berarti ketika kedua larutan ini dicampurkan ya, nah, akan membentuk larutan penyangga asam. Soal 1E. H2SO4 asam sulfat, ini asam
kuat, dari asamnya aja udah kuat. Ini betul sih, ini garam ya, karena depannya bukan H, belakangnya bukan OH, atau ini disebut basa konjugasi. Nah, basa konjugasi atau garam ya. Nah, apakah ini garam dari asamnya? Betul, garam dari asamnya karena ada anion yang sama. Tapi karena ini asamnya kuat, berarti dia tidak akan bisa membentuk penyangga. Kenapa? Karena penyangga harus asam lemah, berarti ini tidak akan membentuk larutan penyangga asam ketika dicampur. HF nomor 1F, ini asam fluorida adalah asam lemah. Ketika dicampur dengan NaBr, depannya bukan H berarti bukan asam, belakangnya bukan OH berarti bukan basa, berarti dia adalah garam. Tapi apakah NaBr garam dari asam lemah? Bukan. Kenapa? Karena anionnya berbeda, yang ini F, ini Br. Ya, walaupun ini asam lemah, ini garam, tapi ini bukan garam dari asam lemahnya. Ketika dicampur tidak akan membentuk larutan penyangga asam. Nah, soal pembahasan nomor 2. 2A ya, ada suatu campuran 100 ml larutan asam asetat 0,2 molar dicampur dengan 100 ml larutan NaOH 0,1 molar. Nah, ini tipe larutan penyangga yang kedua nih. CH3COOH ini adalah asam lemah. Ketika dicampur dengan NaOH ini adalah basa kuat. Dia mungkin akan menjadi penyangga tapi harus memenuhi syarat. Syaratnya apa? Syaratnya mol asam lemahnya harus lebih besar dari mol basa kuat. Nah, nanti ketika di MRS-in, mol yang lemah akan bersisa. Kenapa? Karena molnya lebih besar. Nah, kita tulis dulu reaksinya ya. Ini akan membentuk garam CH3COONA plus H2O. Kita tulis MRS-nya, mol mula-mula, mol reaksi, mol sisa. Nah, ini reaksinya sudah setara ya, semua koefisiennya 1. Nah, kita cari molnya dengan cara volumenya kita kali dengan molar masing-masing. Ketika dikali, si asam asetat terbentuk 20 milimol. NaOH ketika volume dan molarnya kita kali terbentuk 15 milimol. Mula-mula belum ada produk. Nah, siapa nih yang jadi reaksi pembatas atau reaksi yang habis lebih dulu? Yaitu yang molnya lebih kecil jika udah dibagi koefisien masing-masing. Karena koefisiennya sama-sama 1, maka mol yang lebih kecil yang 15. Maka dia akan habis lebih dulu. Nah, ini jadi patokan untuk menentukan yang lainnya. Karena semua koefisiennya sama-sama 1, maka yang bereaksi semuanya 15 milimol ya. Tersisalah asam asetat 5 milimol ya. Terbentuk natrium asetat 15 milimol dan air 15 milimol. Nah, karena mol asam lemahnya lebih besar dibanding mol basa kuat sehingga asam lemahnya bersisa, berarti ini akan membentuk larutan penyangga asam jika dicampurkan. Selanjutnya soal nomor 2B. Campuran 200 ml asam karbonat 0,2 molar dicampur dengan 100 ml larutan KOH 0,2 molar. Nah, apakah ini akan terbentuk larutan penyangga? Kita tulis dulu nih. H2CO3 ini asam lemah, asam karbonat dicampur dengan KOH. Ini adalah basa kuat. Setiap asam lemah kalau dicampur dengan basa kuat kemungkinan akan jadi penyangga. Syaratnya apa kalau jadi penyangga? Syaratnya mol asam lemah harus lebih besar dari mol basa kuat. Tapi untuk lebih amannya kita tulis dulu reaksinya ya, karena tidak semua koefisien zat yang bereaksi itu 1. Nah, kita tulis reaksinya akan terbentuk garam K2CO3 kalium karbonat plus air. Nah, di sini kita setarakan nih karena belum setara. K di kiri 1 di kanan 2, maka di sini kita kali 2. H-nya C-nya udah sama ya, berarti sini 1, ini 1.
H-nya 2 tambah 2 4, di sini baru 2, berarti supaya 4 kita kali 2. Terakhir O-nya kita lihat ada 5 di kiri, ada 5 di kanan, berarti sudah setara. Selanjutnya kita tulis MRS-nya. MRS mol mula-mula, mol reaksi, mol sisa. Mula-mula asam karbonat kita kalikan volume dengan molarnya, yaitu 40 milimol. Nah, mol KOH kita kalikan volume dengan molarnya, yaitu 20 milimol. Nah, mula-mula belum ada produk. Siapa nih yang habis lebih dulu? Kita lihat dulu mol yang lebih kecil jika sudah dibagi koefisien masing-masing ya. 40 dibagi 1 dengan 20 dibagi 2, kecilan mana? Kecilan yang ini ya. Berarti ini akan habis lebih dulu ya. Dia akan habis nih. Kenapa? Karena lebih kecil. Taunya lebih kecil gimana? Kita bagi dulu dengan koefisien masing-masing karena koefisiennya beda. 20 bagi 2 dengan 40 bagi 1 kan kecilan 20 bagi 2, maka dia akan habis. Nah, ini akan jadi patokan untuk menentukan yang lain. Mol KOH ini sebagai reaksi pembatasnya ya. Koefisiennya 2 ada 20. Kalau koefisiennya 1 berarti ada 10 milimol. Kalau koefisiennya 1 juga 10 milimol. Kalau koefisiennya 2 berarti 20 milimol. Nah, bersisalah H2CO3 sebanyak 30 milimol, K2CO3 10 milimol, H2O 20 milimol. Nah, karena mol asam lemahnya lebih besar dari mol basa kuat, sehingga mol asam lemahnya bersisa, maka ketika kedua larutan ini dicampur akan membentuk larutan penyangga asam. Seperti itu. Kita lanjut ke soal nomor 2C. Tentukan apakah pencampuran 200 ml HCN 0,3 molar dengan 100 ml CaOH 2 kali 0,2 molar apakah akan menghasilkan larutan penyangga asam atau tidak? Kita tulis dulu reaksinya. HCN ini adalah asam lemah, asam sianida, dicampur dengan CaOH 2 kali. Kalsium hidroksida adalah basa kuat. Ketika dicampur akan membentuk garam CaCN2 kali plus H2O. Nah, ini belum setara nih, kita setarakan dulu ya. CN-nya kita kali 2. Nah, Ca-nya udah sama-sama 1. Kita lihat H di kiri 2 tambah 2 jadi 4, di kanan 2, supaya 4 kita kali 2. Kita cek O di kiri 2, di kanan 2, berarti udah sama, sudah setara ya. Kita MRS-in mol mula-mula, reaksi sisa. Mula-mula molnya kalikan volume dengan molarnya, 200 kali 0,3 berarti 60 milimol. CaOH 2 kali 100 kali 0,2 berarti 20 milimol. Mula-mula belum ada produk. Nah, siapa nih yang akan habis lebih dulu? Kita bagi dulu koefisien masing-masing karena koefisiennya berbeda. 60 bagi 2 sama 20 dibagi 1, kecilan mana? Kecilan 20 bagi 1 ya. Nah, maka ini akan habis. Yang lebih kecil akan habis. Nah, ini jadi patokan. Supaya habis kan berarti dikurang 20 ya. Nah, ini jadi patokan untuk menentukan mol yang lainnya. Nah, di sini koefisiennya 1 ada 20. Kalau 2 berarti ada 40 milimol. Kalau 1 20 milimol. Kalau 2 berarti 40 milimol. Nah, ini HCN bersisa 20 milimol. Yang CaOH habis. CaCN2 terbentuk 20 milimol. H2O 40 milimol. Nah, karena asam lemahnya bersisa. Kenapa dia bersisa? Karena molnya lebih besar dibanding mol basa kuat.
Maka ketika kedua larutan ini dicampur akan membentuk larutan penyangga asam. Sekian pembahasan soal kali ini, semoga bermanfaat. Dilanjut dengan video berikutnya ya. Cukup sekian video kita kali ini, kita tutup dengan doa. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat. Dan jika ada kesalahan, kritik, saran, masukan dan perbaikan bisa ditulis di kolom komentar atau dikirim ke email ratna997@guru.sma.belajar.id. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.